Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan dalam cerita yang kutulis, sampai hari itu tiba ketika penjahat iksi yang kubuat hidup dan menatapku dengan mata penuh dendam. Jantungku berdegup kencang saat ia muncul di kamar tidurku, tubuhnya yang tinggi tegap seperti yang kudeskripsikan, tapi rasanya begitu nyata hingga membuatku ragu antara mimpi dan kenyataan. Apa yang kumulai sebagai permainan imajinasi kini menjadi badai yang mengguncang hidupku, memaksa aku menghadapi rahasia terdalam yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Aku, seorang penulis muda di Jakarta, selalu hidup dalam dunia kata-kata. Namaku Arjuna, umur 28 tahun, tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Tanah Abang yang ramai. Setiap hari, aku menghabiskan waktu di depan laptop, menciptakan cerita-cerita antasi yang penuh petualangan. Tapi di balik itu, ada kekosongan yang tak pernah kukatakan pada siapapun. Aku gay, tapi di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, aku memilih menyembunyikannya. Keluargaku di Yogyakarta tak pernah tahu, dan teman-temanku hanya melihat aku sebagai pemuda biasa yang suka menyendiri. Cerita terbaruku berjudul Bayangan Gelap Nusantara adalah tentang seorang penjahat bernama Raksa. Ia adalah antagonis utama, seorang pria tampan dengan masa lalu tragis. Raksa lahir dari imajinasiku, tinggi, berotot, kulit sawo matang khas Indonesia, mata hitam tajam yang bisa menembus jiwa. Dalam ceritaku, ia adalah penyihir gelap yang ingin menguasai kepulauan Indonesia dengan kekuatan mistis dari gunung-gunung purba. Tapi di balik kejahatannya, ada luka, dikhianati oleh kekasihnya sendiri, membuatnya membenci cinta. Aku menulis Raksa dengan begitu detail, seolah ia adalah bagian dari diriku. Malam itu, setelah menyelesaikan bab terakhir, aku tidur dengan lelah. Mimpi datang seperti biasa, tapi kali ini berbeda. Aku melihat Raksa berdiri di depanku, bukan di dunia iksi, tapi di kamar apartemenku. Kau yang menciptakanku, katanya dengan suara dalam yang menggema. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi ia masih ada di sana, duduk di ujung tempat tidurku. Hatiku berdegup tak karuan. Ini pasti halusinasi, pikirku. Tapi saat tangannya menyentuh lenganku, rasanya nyata. Dingin tapi hangat pada saat bersamaan. Mengapa kau buat aku seperti ini, tanyanya, matanya penuh amarah. Aku mundur, tapi ruangan terasa sempit. Raksa bercerita bagaimana ia merasakan setiap kata yang kutulis, setiap penderitaan yang kuberikan padanya. Ia merasa hidup, tapi terperangkap dalam halaman-halaman. Pagi harinya, aku mencoba melupakan, tapi Raksa muncul lagi di kai auritku di Tamrin. Orang-orang tak melihatnya, tapi aku bisa. Ia duduk di hadapanku, memesan kopi susu seperti orang biasa. Aku ingin bebas, katanya. Bebaskan aku dari ceritamu. Aku tak tahu bagaimana. Ini seperti kutukan dari imajinasiku sendiri. Di dalam hati aku merasa bersalah. Raksa bukan hanya ilain, ia adalah cerminan ketakutanku sendiri akan cinta yang tak diterima. Kami mulai berbicara lebih dalam. Raksa menceritakan masa lalunya yang sebenarnya hanyalah plotku. Tapi semakin lama ia terasa seperti manusia sungguhan. Aku ajak ia jalan-jalan di Monas, di bawah cahaya matahari Jakarta yang terik. Ia terpesona dengan dunia nyata, tapi juga marah karena aku membuatnya jahat. Kau tak adil, katanya. Aku merasa getaran aneh di dada. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa kasihan? Malam itu, di apartemen, kami bertengkar. Raksa menuduhku memanipulasi hidupnya. Aku balas bahwa ia hanyalah iksi. Tapi saat ia mendekat, napasnya hangat di wajahku, aku tak bisa menolak. Bibir kami hampir bersentuhan, tapi aku mundur. Ini salah, gumamku. Raksa tersenyum sinis. Kau yang menulisnya begini. Hari-hari berikutnya, Raksa mulai beradaptasi. Aku ajari ia menggunakan ponsel, makan nasi goreng di warung pinggir jalan. Tapi ada rahasia yang ia sembunyikan.
Aku mulai curiga saat ia sering menghilang malam hari. Apa yang ia rencanakan? Di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku jatuh cinta pada ciptaanku sendiri? Konflik mulai muncul ketika temanku Bima datang berkunjung. Bima adalah sahabatku sejak kuliah, tapi ia tak tahu orientasiku. Raksa cemburu melihat kami dekat. Ia menyukaimu, katanya tajam. Aku denial, tapi hati kecilku tahu ada benarnya. Tapi Raksa, ia adalah Elaine dan Elaine selalu punya agenda. Akhirnya malam itu Raksa mengaku. Aku datang untuk membalas dendam. Hatiku hancur. Apa artinya semua ini? Pagi setelah pengakuan itu aku bangun dengan kepala pusing. Raksa masih ada di sana, duduk di sofa sambil memandang keluar jendela. Jakarta pagi itu hujan deras, seperti mencerminkan gejolak di hatiku. Mengapa? Tanyaku lemah. Ia menoleh, matanya penuh konflik. Kau buat aku menderita. Dalam ceritamu aku kehilangan segalanya. Sekarang aku ingin kau rasakan itu. Aku merasa dikhianati. Semua momen kami bersama, tawa di pantai Anyer akhir pekan lalu, berbagi cerita tentang masa kecil di desa, semua itu palsu. Tapi di balik amarahnya aku melihat kerapuhan. Raksa bukan monster, ia adalah korban imajinasiku. Aku ingat saat menulisnya, aku tuangkan semua rasa sakitku sendiri ke dalam karakternya. Ayahku yang meninggalkan keluarga, teman yang menolakku karena orientasi, semua itu menjadi luka Raksa. Kami mulai menghindari satu sama lain. Aku kunci diri di kamar, menulis ulang cerita untuk menghapusnya. Tapi setiap kata terasa menyakitkan. Di dalam hati aku berdoa, Tuhan, mengapa ini terjadi? Raksa keluar malam hari, entah kemana. Suatu malam aku ikuti ia ke kawasan kota tua. Di sana, di bawah lampu-lampu kolonial, ia bertemu seseorang. Seorang pria misterius berpakaian hitam. Hatiku cemburu membara. Siapa dia? Keesokan harinya aku konfrontasi Raksa. Kau selingkuh? Tanyaku marah. Ia tertawa pahit. Selingkuh? Kita bahkan bukan apa-apa. Kata-katanya menusuk. Tapi lalu ia ceritakan, pria itu adalah bayangan lain dari ceritaku, antagonis kecil yang kuhapus. Raksa mencari cara kembali ke dunia iksi, tapi ia ragu. Aku mulai menyukai dunia ini, katanya pelan. Terutama kau. Hatiku meleleh. Kami duduk di balkon, hujan masih deras. Raksa pegang tanganku pertama kalinya. Aku tak ingin menyakitimu, bisiknya. Aku ceritakan rahasiaku tentang menjadi gay di Indonesia, tekanan dari masyarakat, keluarga yang mengharapkan pernikahan. Raksa dengar dengan sabar, matanya penuh empati. Aku juga menderita karena cinta terlarang dalam ceritamu, katanya. Hubungan kami mulai mendalam. Kami jalan ke Borobudur, naik kereta dari Jakarta. Di sana, di antara candi kuno, Raksa ceritakan mimpi-mimpinya. Aku ingin jadi pahlawan, bukan Elaine. Aku janji akan ubah cerita. Tapi ada bayang-bayang. Bima mulai curiga. Kau berubah, Jun, katanya saat makan siang. Aku bohong, tapi hati gelisah. Malam di Hotel Yogyakarta, Raksa dan aku berbagi kamar. Kami tak lakukan apa-apa selain berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain. Ini nyata, gumamku. Tapi pagi harinya, Raksa hilang. Catatan di meja, aku harus pergi. Ma. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Aku cari ia di seluruh kota. Telepon ke teman-teman, tapi tak ada jejak. Di dalam hati aku bertanya, apakah cinta ini hanya ilusi? Akhirnya aku temukan ia di pantai Parangtritis, berdiri sendirian menghadap ombak. Mengapa lari? Tanyaku. Ia menangis pertama kalinya. Aku takut. Jika aku tinggal, ceritamu akan berubah dan aku mungkin hilang.
Kami berpelukan di pasir, angin laut menyapu air mata. Kita hadapi bersama, kataku. Tapi ada rahasia yang belum terungkap. Raksa bilang pria misterius itu menawarkan cara kembali, tapi dengan harga, aku harus lupakan ia selamanya. Konflik batin membara. Apakah aku rela kehilangan ciptaanku yang kini jadi cinta sejatiku? Hari-hari berikutnya, kami kembali ke Jakarta. Tapi tekanan meningkat. Keluargaku datang berkunjung, ibu tanya tentang pacar. Aku bohong lagi, tapi Raksa dengar. Ya marah. Kau malu padaku. Kami bertengkar hebat. Di puncak amarah, ia hilang lagi. Kali ini aku takut ia pergi selamanya. Setelah pertengkaran itu, Jakarta terasa lebih sepi. Aku habiskan hari-hari di kamar, menatap layar kosong. Raksa tak kembali. Setiap malam, aku bermimpi tentangnya, tapi bangun dengan kekosongan. Di dalam hati, aku salahkan diri sendiri. Mengapa aku tak berani? Di Indonesia, menjadi gay masih tabu, tapi cinta ini terasa begitu benar. Bima datang melihat aku hancur. Ceritakan, katanya. Untuk pertama kalinya, aku buka rahasia. Aku gay dan aku jatuh cinta pada seseorang yang tak nyata. Bima terkejut, tapi ia peluk aku. Aku dukungmu, bro. Air mata mengalir. Tapi Raksa, di mana ia? Aku mulai cari petunjuk di ceritaku. Kubaca ulang naskah, temukan celah. Raksa bisa kembali jika penciptanya melepaskan. Apa artinya? Malam itu aku meditasi di Candi Prambanan berharap jawaban. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan Raksa muncul. Kau panggil aku, tanyanya lemah. Kami duduk di antara reruntuhan. Raksa ceritakan perjuangannya. Ia pergi ke Gunung Merapi mencari kekuatan mistis seperti dalam cerita. Aku ingin tetap di sini, tapi aku takut menyakitimu. Aku pegang wajahnya. Kau sudah bagian dari hidupku. Saat itu, di bawah bulan purnama, kami berciuman pertama kali. Lembut, penuh emosi, seperti api yang menyala setelah badai. Tapi kebahagiaan tak bertahan. Pria misterius muncul lagi, ternyata ia adalah the alter ego Raksa, bagian jahat yang kuhapus. Kau harus pilih, katanya pada Raksa. Kembali atau hancurkan dunia ini. Konflik memuncak. Raksa ragu, tapi aku lihat di matanya, ia pilih aku. Kami kembali ke Jakarta, tapi ancaman mengintai. Bima bantu, ia teliti mitos Indonesia tentang roh yang hidup. Mungkin kau harus selesaikan cerita, sarannya. Aku mulai tulis bab baru, ubah Raksa jadi pahlawan. Tapi setiap kata terasa berat. Di dalam hati aku takut kehilangan ia. Suatu malam di apartemen, pria misterius serang. Ia ciptakan ilusi buat aku lihat Raksa mengkhianati. Ya bohong, bisiknya. Aku hampir percaya, tapi Raksa lawan. Pertarungan batin terjadi, Raksa gunakan kekuatan iksi untuk melawan. Ini untuk kita, katanya. Setelah itu, Raksa lemah. Aku mulai pudar, gumamnya. Hatiku panik. Aku peluk ia, menangis. Jangan pergi. Tapi ia bilang, selesaikan cerita. Buat aku bahagia. Malam itu, kami habiskan berbicara tentang mimpi. Raksa ingin lihat Bali hidup bebas tanpa dendam. Pagi harinya, aku tulis ulang. Ubah ending, Raksa temukan cinta, lepas dari kegelapan. Tapi saat ku tekan tombol saya, Raksa mulai transparan. Terima kasih, katanya sambil tersenyum. Air mata jatuh. Apakah ini akhir? Tapi tak. Saat ia hampir hilang, aku tarik ia kembali. Aku tak mau lepaskan. Kekuatan cinta kami buat ia tetap. Pria misterius lenyap. Raksa jadi nyata sepenuhnya. Kami peluk bahagia. Tapi ada harga, aku harus hadapi dunia nyata. Keluargaku tahu dari Bima.
Ibu datang, marah awalnya. Ini dosa, katanya. Tapi setelah lihat aku bahagia dengan Raksa, ia pelan-pelan terima. Asal kau bahagia, nak. Itu momen personel. Di Indonesia, perubahan butuh waktu, tapi cinta kami buktikan itu mungkin. Hari-hari berikutnya, kami jelajah Indonesia. Ke Raja Ampat, Ding bersama. Raksa belajar mencintai dunia ini. Tapi ada bayang, apakah ia benar-benar bebas? Setelah kejadian itu, hidup kami berubah. Raksa sekarang punya identitas nyata, kami buat kepalsu dengan bantuan Bima. Ia mulai kerja di KAE, belajar jadi barista. Aku lihat ia bahagia, tapi di matanya masih ada keraguan. Aku takut ini mimpi, katanya suatu malam di rooftop apartemen sambil memandang lampu-lampu kota. Aku pegang tangannya. Ini nyata. Tapi di dalam hati aku juga takut. Ceritaku terbit jadi bestseller. Orang-orang bicara tentang Raksa sebagai karakter ikonik. Tapi tak ada yang tahu ia hidup. Konflik baru muncul, seorang editor, wanita cantik bernama Sinta, mendekatiku. Ia suka ceritaku, ajak kolaborasi. Raksa cemburu. Ia ingin kau, katanya tajam. Kami bertengkar lagi. Kau tak percaya padaku, tanyaku. Raksa pergi, hilang berhari-hari. Aku cari kemana-mana, dari Bandung sampai Surabaya. Akhirnya temukan ia di Cirebon, di pantai utara. Aku tak pantas, katanya. Aku ilain. Aku peluk ia, bilang, kau pahlawanku sekarang. Kami pulang, tapi Sinta tak menyerah. Ia undang aku ke pesta buku di Bali. Raksa ikut, tapi di sana, Sinta coba dekati. Raksa marah, pergi ke pantai Kuta sendirian. Aku ikuti, kami bicara di bawah bintang. Aku takut kehilanganmu, katanya. Saat itu kami berciuman lagi, lebih dalam, penuh janji. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Bima, sahabatku, ternyata punya perasaan padaku. Ia akui saat minum bersama. Aku suka kau sejak dulu. Hatiku shock. Raksa dengar, ia hancur. Lihat. Dunia ini penuh pengkhianatan. Ia hilang lagi. Kali ini aku tahu kemana, ke Gunung Bromo, tempat kelahirannya dalam cerita. Aku naik jeep sendirian, hujan deras. Di puncak, Raksa berdiri di tepi kawah. Jangan, jeritku. Ia menoleh, air mata campur hujan. Aku tak bisa terus begini. Kami bicara berjam-jam. Aku ceritakan betapa Bima hanya teman, bahwa cintaku hanya untuk ia. Raksa akhirnya percaya. Kami kembali, lebih kuat. Tapi Bima minta maaf, ia mundur. Bahagia ya, katanya. Hidup berlanjut. Kami pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Raksa tanam bunga, aku tulis cerita baru tentang cinta kami, tentu saja disamarkan. Tapi ada mimpi buruk, pria misterius kembali dalam mimpi Raksa. Ia belum lenyap, katanya. Konflik memuncak saat estial buku di Jakarta. Sinta ungkap rahasia, ia tahu tentang Raksa dari drat lama yang kutinggal. Ya iksi, tanyanya. Aku denial, tapi Raksa panik. Ia rencana kembali ke dunia cerita untuk lindungi aku. Malam itu, di hotel, kami bertengkar hebat. Jangan pergi, kataku. Raksa peluk aku. Ini untuk kebaikanmu. Tapi aku tak rela. Kami habiskan malam berpelukan, berbagi cerita masa lalu. Pagi harinya, ia masih ada. Aku pilih tinggal, katanya. Tapi Sinta tak berhenti. Ia ancam publikasikan. Raksa lawan, gunakan kekuatan sisa untuk hapus memorinya. Tapi itu buat ia lemah lagi. Aku pudar, gumamnya. Hatiku hancur. Aku tulis ending baru buat ia kuat. Kali ini berhasil. Kami selamat, tapi pelajaran didapat, cinta butuh pengorbanan. Di Bogor, kami hidup tenang.
Raksa belajar masak sate ayam, aku ajari ia bahasa Jawa. Cinta kami tumbuh penuh kedalaman. Tapi apakah ini akhir bahagia? Tahun berlalu, tapi bayang masa lalu tak pernah hilang sepenuhnya. Kami sekarang di Ubud, Bali, hidup sebagai pasangan biasa. Raksa kerja di galeri seni, melukis imajinasi kami. Aku tulis buku tentang toleransi di Indonesia, terinspirasi dari perjuangan kami. Tapi di dalam hati aku masih khawatir. Suatu hari, surat dari keluargaku datang. Ayah yang lama hilang ingin bertemu. Aku ragu, tapi Raksa dorong. Hadapi masa lalumu. Kami pergi ke Yogyakarta. Di sana ayah minta maaf atas masa lalu. Aku salah tinggalkan kalian. Tapi saat lihat Raksa, ia curiga. Siapa dia? Aku ceritakan kebenaran sebagian. Pacarku. Ayah shock, tapi ibu dukung. Cinta adalah cinta. Momen itu penuh emosi. Raksa peluk aku bangga. Tapi malam itu mimpi buruk datang. Pria misterius kembali, kali ini lebih kuat. Kau tak bisa lolos, katanya pada Raksa. Raksa bangun berkeringat. Ia datang lagi. Kami tahu ini klimaks. Kami pergi ke Pura Besakih mencari berkah. Di sana, di antara doa-doa, Raksa lawan bayangannya. Aku bantu dengan kata-kata, tulis mantra di kertas. Pertarungan batin hebat, Raksa hampir kalah. Tapi cinta kami menang. Aku pilih cahaya, katanya. Pria misterius lenyap selamanya. Raksa selamat, lebih kuat. Kami pulang ke Ubud bahagia. Tapi ada twist, Raksa mulai punya kekuatan nyata, bisa ciptakan ilusi kecil. Hadiah dari perjuangan, katanya. Hidup kami penuh petualangan. Kami trail ke Lombok, mendaki Rinjani. Di puncak, Raksa lamar aku bukan resmi, tapi janji abadi. Selamanya bersamamu. Air mata bahagia mengalir. Di Indonesia, pernikahan gay belum legal, tapi cinta kami tak butuh kertas. Tapi konflik terakhir datang dari luar. Seorang jurnalis teliti ceritaku, curiga Raksa mirip karakter. Ya ikuti kami. Raksa panik. Kita harus lari. Tapi aku bilang hadapi. Kami undang ia, ceritakan RC aman, Raksa adalah inspirasi nyata. Jurnalis terharu, tulis artikel tentang toleransi di Indonesia. Itu jadi viral, banyak dukungan. Tapi juga hater. Kami dapat ancaman. Raksa lindungi aku, gunakan kekuatan untuk aman. Di dalam hati aku bangga padanya. Malam itu di Ila Ubud kami bicara tentang masa depan. Anak, tanyaku bercanda. Raksa tertawa. Mungkin adopsi. Mimpi kami besar. Tapi realita Indonesia masih sulit. Kami bergabung komunitas bantu orang lain. Raksa berubah total. Dari lain jadi pahlawan sejati. Aku lihat di matanya kedamaian. Tapi apakah ada akhir? Cinta kami terus berkembang penuh liku. Di Bali, di bawah matahari tropis, kami temukan rumah. Tapi suatu hari, Raksa sakit. Kekuatannya memudar. Mungkin waktu habis, katanya. Hatiku panik. Aku bawa ia ke dokter, tapi tak ada penyakit. Ini mistis. Kami kembali ke Jakarta, cari jawaban di cerita lama. Di apartemen lama, aku temukan draft terakhir. Untuk tetap, ia butuh pengorbanan. Apa artinya? Raksa bilang, lepaskan aku. Tapi aku tak mau. Kami bertengkar, penuh air mata. Aku cinta kau, jeritku. Akhirnya, aku paham, pengorbanan adalah terima realita. Aku tulis ending bahagia, buat ia manusia sepenuhnya. Raksa sembuh. Kami peluk, lega. Ini kemenangan. Setelah itu, hidup kami stabil. Raksa sekarang warga Indonesia sepenuhnya, dengan masa lalu yang kami ciptakan.
Kami pindah ke Semarang buka toko buku kecil. Setiap hari pelanggan datang tak tahu cerita di balik kami. Tapi di malam hari kami berbagi kisah, tertawa atas masa lalu gila. Cinta kami dalam, penuh pengertian. Raksa ajari aku sabar, aku ajari ia percaya. Di masyarakat kami hati-hati tapi tak sembunyi lagi. Teman-teman dukung, keluarga terima. Ayah bahkan datang berkunjung bawa hadiah. Tapi pelajaran terbesar, cinta tak pernah mudah, terutama di Indonesia. Kami hadapi diskriminasi, tapi itu buat kami lebih kuat. Raksa jadi aktivis diam-diam bantu pemuda. Aku tulis buku tentang itu anonimus. Suatu hari di pantai Karimun Jawa, kami duduk menghadap laut. Terima kasih telah ciptakan aku, kata Raksa. Aku tersenyum. Terima kasih telah hidup. Kami berciuman, angin laut menyaksikan. Kisah kami berakhir dengan harapan. Bukan hak pilih era tersempurna, tapi nyata. Di negeri ini, cinta seperti kami butuh perjuangan, tapi itu layak. Raksa dan aku, dari iksi ke realita, jadi simbol harapan. Tahun-tahun kemudian, kami adopsi anak yatim, ajari ia tentang toleransi. Raksa jadi ayah hebat, aku suami setia. Dunia berubah pelan, tapi kami bagian dari perubahan itu. Akhirnya, di usia tua, kami duduk di teras, memandang matahari terbenam. Aku tak pernah menyesal, kata Raksa. Aku juga, balasku. Cinta kami lahir dari imajinasi, jadi legenda hati. Ini cerita kami, penuh drama, pengkhianatan, tapi akhirnya personal. Di Indonesia, di antara budaya dan tradisi, cinta menemukan jalan.